Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lintang Priyana Andari dengan NIM 2101111000119. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terjadi perubahan hingga 4 kali, dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Salah satu perubahan terjadi pada bab 6 pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2000. Sebelum terjadi perubahan, pasal 18 memiliki satu pasal saja. Namun setelah ada perubahan, pasal 18 ada penambahan pasal, yaitu pasal 18A dan pasal 18B. Sebelum adanya perubahan, pasal 18 memiliki fungsi sebagai sumber legitimasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur ke dalam undang-undang. Jadi, sepenuhnya diserahkan kepada pembentukan undang-undang. Adapun undang-undang yang di bawah naungan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah. 3. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terjadi pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang mengatur bagaimana cara untuk memilih seorang gubernur, bupati, wali kota yang secara demokratis. Dengan adanya perubahan terjadi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan. Pasca reformasi telah kehilangan daya responsif terhadap realitas sosial politik baik di tingkat lokal maupun nasional. Di sini maksudnya tingkat lokal, yaitu di daerah. Tuntutan reformasi dan demokratisasi menginginkan adanya pemilihan secara langsung untuk jabatan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Tujuan dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945: 1. Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. 2. Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. 3. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasaan.